Pada episode sebelumnya kita diperlihatkan Babang Tamfan Xiaoyan yang sekarat dan hampir bertemu malaikat pencabut nyawa. Lalu pada episode kali ini kita kembali dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan dan rombongan pemburu janda tato kadal buntung yang melakukan perjalanan menuju ke paviliun bintang jatuh. Lalu setelah hampir 1 bulan mereka pun sampai di suatu hutan. Dan tidak lama Feng Zunze pun mengeluarkan batu giok tua sebelum akhirnya batu giok pun terbang dan seberkas cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Lalu akhirnya cahaya pun membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun kelompok dari dokter peri kecil. Kemudian Feng Zunze pun segera mengajak mereka semua untuk masuk, karena di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari paviliun bintang jatuh. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti Feng Zunze. Lalu dalam perjalanannya Feng Zunze menceritakan bahwa ini sebenarnya adalah ranah yang diciptakan dari kekuatan bintang meteorit, dan tentu saja hal itu tidak bisa dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh para elit Doseng. Namun meskipun begitu karena tempat ini terbentuk secara alami maka kemampuannya untuk bersembunyi sangatlah hebat. Bahkan seorang elit Dozun akan kesulitan untuk merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya. Lalu tidak lama ada lebih dari belasan bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh, dan ada beberapa sosok manusia yang berdiri di atas bangau tersebut. Lalu sosok hijau yang memimpin mereka segera bergegas. Setelah itu sosok tersebut pun muncul di semua orang yang ada di sana. Saat ini terlihat Mu Qingluan menghela nafas lega saat melihat orang yang datang adalah Feng Zunze. Lalu dirinya melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang berlama-lama di udara untuk mundur. Menanggapi hal itu Feng Zunze pun tersenyum, kemudian dirinya menunjuk ke arah Yao Lao di sampingnya. Lalu dirinya segera berkata agar Mu Qingluan segera datang dan menyambut kepala paviliun bintang jatuh mereka. Mu Qingluan pun terkejut ketika mendengar perkataan tersebut. Lalu dirinya melirik Abah Yao Lao dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri sekte tersebut. Lalu dengan segera dirinya pun mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru memberi hormat. Menanggapi hal itu Yao Lao pun tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menoleh ke arah Feng Zunze. Lalu tidak lama Feng Zunze pun menoleh sementara Mu Qingluan berkata, karena dengan adanya Yao Zunze di sini maka di masa depan mereka semua akan diberkati. Hati Mu Qingluan cukup terguncang ketika dirinya mendengar perkataan tersebut, karena nama Yao Lao pada saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di dataran tengah. Bahkan dirinya kadang-kadang mendengar Feng Zunze menyebutkan tentang nama tersebut, namun dirinya tidak menyangka bahwa dirinya benar-benar dapat bertemu dengannya secara langsung hari ini. Menanggapi hal itu Yao Lao pun segera melambaikan tangannya dan berkata, sebaiknya lupakan sejenak permasalahan tersebut, dan jangan dengarkan omong kosong orang tua Feng Zunze dan lebih baik untuk saat ini mari mereka menyelesaikan permasalahan Xiaoyan terlebih dahulu. Mata Mu Qingluan pun bergerak ketika dirinya mendengar ini dan melihat Xiaoyan di belakang Xiongzan. Lalu dirinya tanpa sadar terkejut ketika melihat Xiaoyan yang berlumuran darah segar dengan hanya sedikit nafas yang tersisa. Meskipun dirinya tidak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Xiaoyan, namun dirinya juga mengerti bahwa orang ini bukan orang biasa. Dan siapakah orang yang bisa mengubah orang begitu cerdik ini menjadi seperti itu? Feng Zunze pun menghela nafas sebelum akhirnya mengajak semuanya untuk pergi. Lalu saat ini Feng Zunze segera menjelaskan bahwa anak kecil ini terlibat dengan bentrokan bersama dengan bintang 5 Dozun. Meskipun dirinya mematahkan salah satu lengan pihak lain namun dirinya juga dipukuli sampai dirinya terluka parah. Kepala Mu Qingluan di sampingnya mulai berdengung ketika desahan Feng Zunze terjatuh. Lalu dirinya menatap Xiaoyan dengan cara tertegun. Tentu karena orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang elit Dozun. Singkat cerita setelah menyelesaikan kelompok dokter peri kecil yang lelah, Yao Lao dan Feng Zunze pun segera membawa Xiaoyan dan langsung bergegas ke gunung belakang. Lalu sesaat kemudian sebuah menara batu hitam gelap muncul di depan mata mereka. Kemudian Feng Zunze membawa Xiaoyan dan melompat ke atas menara batu.
Jadi tingkat atas ini lebarnya sekitar 30 hingga 40 meter dan ada panggung hitam di dalamnya. Kemudian bagian atas panggung batu hanya selebar 5 meter dan jika seseorang melihat keluar angkasa dirinya akan secara kebetulan dapat melihat langit yang cerah. Lalu meteorit ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang saja, akan tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Dan panggung batu ini adalah tempat berkumpulnya dua kekuatan yang diserap. Feng Zunze pun dengan hati-hati menempatkan Xiao Yan di atas panggung batu. Lalu pada saat ini kedua matanya tertutup rapat dan hampir tidak ada nafas yang tersisa. Bahkan suara nafasnya sangat lemah dan seluruh organnya tidak berbeda dari orang yang sedang sekarat. Dan saat tubuh Xiao Yan baru saja berbaring di atas panggung batu, tiba-tiba gelombang kekuatan bintang yang padat merembes keluar dari platform batu. Lalu setelah itu dirinya pun terus berkumpul di tubuhnya dan api ungu coklat melengkung dan naik pada saat ini. Kemudian api pun berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Feng Zunze dan Yao Lao bersukacita ketika mereka melihat pemandangan ini. Karena pada saat ini 3000 Burning Flame semakin padat dan cedera Xiao Yan dengan demikian akan pulih semakin cepat. Tidak lama Feng Zunze pun berhasil mengajak Yao Lao untuk pergi dan biarkan Xiao Yan tinggal di sini sendirian dengan tenang untuk memulihkan diri. Tentu saja masa pemulihan ini kemungkinan akan lama dan mereka hanya bisa menunggu. Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk dan dirinya tidak peduli berapa lama atau pendeknya waktu yang dibutuhkan. Karena selama Xiao Yan mampu memulihkan luka di dalam tubuhnya, maka lamanya waktu yang dibutuhkan tidak akan menjadi permasalahan. Yao Lao pun tersenyum saat dirinya melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan sedikit berkurang saat nyala api telah naik. Lalu dirinya pun bergumam kepada Xiao Yan, "Tenang saja, gurumu ini masih menunggunya untuk membantunya memperbaiki tubuh." Setelah itu mereka pun segera pergi dan tempat ini benar-benar menjadi sunyi. Setelah kedua orang tersebut mundur, saat ini hanya ada api ungu coklat yang menyala dengan ganas tanpa kenal lelah. Xiao Yan yang berada di dalam nyala api seperti mandi Phoenix dalam nyala api menunggu saat dirinya akan dilahirkan kembali. Dan di sisi lain kedatangan kelompok Yao Lao tidak diragukan lagi menyebabkan paviliun bintang jatuh menjadi luar biasa semarak. Lalu para murid yang ada di dalam paviliun bintang jatuh bahkan beberapa sosok pun sangat ingin tahu tentang kepala paviliun ini yang hanya ada dalam legenda. Dan hari ini juga akhirnya tiba seperti yang Feng Zunze perkirakan. Oleh karena itu setelah menyelesaikan permasalahan Xiao Yan dirinya telah mengumpulkan semua murid paviliun bintang jatuh pada hari berikutnya dan mengumumkan masalah pengembalian posisi kepala paviliun. Tentu hal semacam ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan bagi paviliun bintang jatuh, karena di masa lalu paviliun bintang jatuh telah memperlakukan Feng Zunze sebagai pemimpinnya. Namun saat ini pemimpin sejati mereka akan berubah dan murid-murid secara alami tidak terlalu terbiasa dengan hal itu. Namun untungnya cara yang tidak biasa ini tidak berlangsung lama sebelum dirusak oleh kegembiraan lain. Bahkan para generasi muda yang masih muda ini pun tidak merasa asing dengan nama Yao Zunze, dan beberapa tetua yang lebih tua bahkan dipenuhi dengan kegembiraan liar di dalam hati mereka. Tentu mereka sangat berpengalaman dan jelas menyadari posisi dan reputasi seperti apa yang dimiliki oleh Yao Lao sejak saat itu di dataran tengah. Karena jika seseorang benar-benar membahas tentang reputasi dan statusnya maka kemungkinan bahkan 3 kepala besar Pil Tower akan sedikit lebih rendah. Dan dengan orang seperti itu maka menjadi kepala paviliun bukankah paviliun bintang jatuh akan menjadi semakin kuat? Yao Lao saat ini hanya bisa tersenyum pahit dalam menghadapi situasi seperti itu. Namun dirinya tidak menolak apapun kali ini. Oleh karena itu Feng Zunze pun menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dirinya melihat bahwa Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolak hal tersebut. Lalu dirinya juga selalu berpikir bahwa paviliun bintang jatuh adalah milik Yao Lao di dalam hatinya. Dan selama bertahun-tahun ini dirinya hanya membantu Yao Lao untuk mengelolanya. Dan sekarang setelah Yao Lao kembali maka dirinya secara alami harus mengembalikannya ke tangan Abah Yao Lao. Lalu singkat cerita waktu pun berlangsung dengan tenang hingga tidak terasa 3 bulan telah berlalu.
Kemudian Xiaoyan yang berada di dalam menara batu masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan, namun wajah Xiaoyan yang awalnya pucat pada saat ini berangsur-angsur menjadi merah mulus, lalu nafasnya juga menjadi normal dan dirinya tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Tentu semua ini menunjukkan bahwa luka di dalam tubuh Xiaoyan saat ini berangsur-angsur mulai pulih, oleh karena itu kebangkitannya hanyalah permasalahan waktu. Selain itu selama 1 bulan ini kelompok dokter peri kecil juga diberikan posisi tetua di dalam paviliun bintang jatuh, meskipun mereka awalnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Feng Zunze. Lalu Feng Zunze dan sesepuh dari paviliun bintang jatuh lainnya tersenyum bahagia di hadapan kelompok kuat yang bergabung dengan mereka. Karena adanya 3 ahli di kelas Douzun yang bergabung bersama mereka, maka berat ini cukup besar dan hanya ini saja kemungkinan akan menyebabkan paviliun bintang jatuh melompat dan benar-benar menjadi yang teratas dari 4 paviliun. Namun mereka semua lupa bahwa jika Yao Lao benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, hanya kemampuannya untuk mengumpulkan orang saja kemungkinan akan menyebabkan paviliun bintang jatuh menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh dataran tengah. Singkat cerita, waktu setengah tahun pun berlalu tanpa ada yang menyadarinya, namun Xiaoyan masih belum bangun, meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi di dalam tubuhnya menjadi semakin baik, namun dirinya tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan Yao Lao merasa agak tidak berdaya menghadapi pemandangan ini, dan satu-satunya yang bisa dirinya andalkan mengenai permasalahan ini adalah Xiaoyan sendiri. Lalu cerita beralih ke wilayah barat laut di benua Doqi dan tepatnya di Kekaisaran Jiama. Saat ini setiap warga Kekaisaran Jiama sadar bahwa penguasa sejati Kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran Jiama, karena sebaliknya itu adalah aliansi yang disebut dengan Aliansian. Lalu setiap orang di dalam Kekaisaran juga sadar bahwa pendiri penguasa mutlak di dalam Kekaisaran Jiama saat ini adalah orang yang disebut Xiaoyan. Karena dirinya secara pribadi telah mengakhiri era mistik laut yang ada di dalam Kekaisaran Jiama, dan memulai dengan era aliansi Xian. Di aula besar yang megah dan menjulang tinggi di tengah kota suci Jiama terlihat ada yang berdiri seorang wanita yang mengenakan pakaian cemerlang, lalu dirinya berdiri dengan tangan di belakang dan sosok wanita ini sangat mempesona. Bahkan dengan jubah yang agak longgar masih sulit untuk menyembunyikan lekuk seperti iblisnya yang membuat seseorang tertarik. Lalu wanita tersebut pun segera bergumam sepertinya sudah 5 hingga 6 tahun Xiaoyan telah berjanji kepada ratu ini bahwa dirinya akan kembali, dan jika Xiaoyan memakan kata-katanya maka dirinya akan merobek mayat Xiaoyan menjadi puluhan ribu keping. Bahkan jika Xiaoyan telah mati, wanita cantik dan seksi tersebut pun mengepalkan tangannya sedikit dengan ekspresi rumit melintas di mata cantik yang dipenuhi dengan daya pikat, dan tidak lama terdengar suara bocah lembut yang memanggilnya ibu dari belakangnya. Ekspresi sedingin es di wajah wanita menyihir ini segera menghilang setelah mendengar suara tersebut, lalu ada semacam senyum indah yang bahkan Xiaoyan belum pernah lihat sebelumnya telah muncul. Dan setelah itu dirinya pun dengan cepat berbalik dan melihat ke arah di mana suara tersebut berasal. Lalu di atas tangga batu terlihat seorang anak berusia 2 tahun atau lebih yang sedang berdiri. Dan hal yang membuat semua orang merasa terkejut adalah anak kecil ini digantung setengah inci dari tanah tanpa meminjam dukungan kekuatan apapun, lalu berdiri di udara kosong, dan hal ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh elit Douzong. Dan ketika wanita tersebut menoleh, pakaian anak kecil tersebut pun bergoyang dan seekor ular kecil 7 warna keluar dari pakaiannya. Lalu setelah itu ular pun diletakkan di tangan kecil putih lembut anak tersebut. Kemudian ular pun mendesis dan menjulurkan lidahnya, dan dari penampilannya ini secara mengejutkan persis sama dengan piton penelan surga 7 warna dulu. Lalu di sisi lain di bagian atas menara batu seorang pria muda duduk di platform batu dengan mata yang tertutup rapat. Kemudian ada semacam api ungu coklat berlama-lama di sekitar tubuhnya, dan nyala api ini menyala dengan ganas dan sebenarnya samar-samar memancarkan semacam kekuatan hidup yang hebat. Mata dokter peri kecil terkejut saat melihat pemuda dalam menyala api dari sisi platform batu, dan setelah itu dirinya pun mengelap nafas sebelum akhirnya bergumam,
Saat ini sudah 1 tahun, apakah Xiao Yan tidak akan bangun dan bisa menikmati kenikmatan rokok Magnum lagi? Tentu waktu 1 tahun penuh telah berlalu sejak Xiao Yan dipindahkan ke tempat ini pada saat itu, lalu paviliun bintang jatuh tiba-tiba menguat dengan cepat selama 1 tahun belakangan ini. Namun Xiao Yan yang paling dikhawatirkan oleh dokter peri kecil justru tidak bangun dari kondisi pemulihannya yang tidak sadar. Awalnya Yao Lao dan yang lainnya hanya mengira bahwa itu karena luka Xiao Yan yang terlalu serius. Namun pemikiran semacam ini akhirnya ditinggalkan setelah Xiao Yan tetap tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah tahun. Dan hal ini karena mereka bisa merasakan bahwa luka di dalam tubuh Xiao Yan saat ini telah benar-benar pulih, dan situasi di dalam tubuhnya bahkan lebih baik dari puncak sebelumnya. Bahkan Yao Lao tidak dapat memahami mengapa Xiao Yan terus tidak sadarkan diri meskipun dirinya telah sembuh total. Sementara itu tidak jauh dari belakang gunung batu terlihat murid-murid yang sedang berlatih di bawah pengawasan dari Mu Qingluan. Lalu dirinya segera berkata, baru-baru ini cukup banyak sesepuh pergi karena beberapa hal, sehingga mereka semua tidak boleh mengambil kesempatan ini untuk bermalas-malasan. Karena jika mereka gagal lulus ujian akhir tahun maka mereka akan menderita karenanya. Menanggapi hal itu seorang junior Wati segera berkata, kakakmu Qingluan tidak perlu khawatir dan tetap yakin. Selain itu dirinya baru-baru ini mendengar bahwa tampaknya ada beberapa peninggalan kuno yang muncul di 10.000 pegunungan besar di perbatasan wilayah selatan dataran tengah, dan mungkinkah sesepuh telah pergi ke sana karena permasalahan ini? Mu Qingluan sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa itu sedikit terkait, karena peninggalan kuno ini bukanlah hal yang biasa. Dan faksi-faksi dengan beberapa kemampuan di wilayah dataran tengah berniat untuk melanggar batasannya. Namun 10.000 pegunungan besar berada di dalam wilayah binatang, dan itu adalah wilayah suku binatang ajaib dan orang-orang tua yang cerdik itu pasti tidak akan senang berbagi peninggalan kuno dengan orang lain. Oleh karena itu cukup banyak pertempuran yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Kemudian salah seorang junior di sana segera tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Telah dikabarkan bahwa ada skill doll kelas Tian yang telah muncul di sana, dan siapapun yang bisa mendapatkannya maka dirinya akan sangat beruntung. Mu Qingluan memutar matanya dan berkata agar mereka jangan melamun, karena harta seperti itu akan menjadi rebutan di tangan siapapun. Dan jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan maka dirinya tidak hanya tidak dapat menyimpan harta karun tersebut, akan tetapi juga akan menarik masalah. Semua orang pun tertawa setelah mendengar perkataan dari Mu Qingluan dan mereka pun lanjut berlatih. Namun ketika mereka hendak duduk dan bersiap untuk berlatih tiba-tiba seluruh gunung pun bergetar. Lalu langkah kaki beberapa orang terhuyung-huyung sedikit dan mereka pun hampir jatuh. Kemudian mereka segera bertanya, apakah yang telah terjadi? Dan dalam sekejap mata kekacauan besar dan percakapan pribadi pun terus menyebar. Saat ini Mu Qingluan juga terkejut sesaat karena perubahan tidak terduga ini, dan tidak lama setelah itu ledakan pun segera terjadi di atas puncak gunung, dan kali ini banyak tatapan yang tiba-tiba mengarah ke batu yang berada di gunung di belakang. Setelah itu banyak sosok bergegas keluar dari berbagai tempat hingga akhirnya mereka melayang di udara. Mata mereka terkejut dan tidak yakin saat mereka melihat ke arah gunung belakang. Lalu mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dan aura tersebut seperti naga besar yang tertidur perlahan-lahan terbangun. Kemudian dua sosok tua juga dengan cepat muncul di udara dan mata mereka melihat keributan menara batu di belakang gunung. Lalu dengan segera kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan melintas di mata mereka setelah mereka merasakan aura menakutkan, dan salah seorang dari mereka pun berkata, tidak diragukan lagi jika aura ini milik Xiao Yan, dan apakah orang tersebut akhirnya telah terbangun dari mimpi basahnya. Di sisi lain mata dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan saat dirinya melihat platform batu di depannya dari dalam menara batu. Pada saat ini kekuatan bintang yang besar dan perkasa terus merembes keluar dari tubuh Xiao Yan, dan tidak berselang lama api ungu coklat yang menutupi tubuh Xiao Yan tiba-tiba membengkak pada saat ini, lalu api tersebut pun menyebar ke seluruh menara batu dan semua orang bisa melihat adegan ini.
Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya bergerak dan bergegas keluar dari menara batu. Tentu kekuatan 3000 Burning Flame benar-benar sangat kuat, bahkan dirinya tidak bisa bertahan terlalu lama. Api ungu coklat yang menembus menara batu pun tiba-tiba meletus seperti gunung berapi, dan api pun meledak dari atas menara sebelum akhirnya berkumpul membentuk naga ungu coklat berukuran 1000 meter. Lalu tidak lama setelah naga api raksasa terbentuk, tiba-tiba dirinya pun meraung ke arah langit. Suara raungan naga juga menyebar dengan cara yang luas dan perkasa, dan dengan segera semua orang pun melihat bahwa langit menjadi terdistorsi dan ada pilar cahaya bintang yang berukuran hampir 1000 meter berkumpul dari langit malam di dunia luar. Lalu setelah itu cahaya pun menembus penghalang spasial dan mendarat dengan keras di tubuh naga besar yang berkelok-kelok. Kemudian cahaya tersebut pun menyebabkan tubuh besar yang terakhir tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya intens yang sangat terang, dan dengan segera setelah itu aura yang luas dan kuat menyebar seperti banjir dan tembakan cahaya ke segala arah menyebabkan mata cukup banyak orang terpejam. Lalu sesaat kemudian mereka pun akhirnya membuka mata mereka, dan setelah itu mereka melihat sosok kurus perlahan muncul di kepala naga besar yang berkelok-kelok. Sebuah aura yang luas dan perkasa merembes keluar dari dalam tubuh orang ini, bahkan ekspresi Mu King Luan langsung menjadi tercengang saat dirinya merasakan aura yang luas dan perkasa ini dan merasakan bahwa aura ini adalah aura seorang Dozun sejati. Di sisi lain Feng Zunze dan Yao Lao berdiri di udara kosong di langit, lalu mata mereka panas membara saat mereka melihat sosok manusia yang berada di kepala naga api raksasa. Lalu Feng Zunze tanpa sadar berteriak dengan gembira bahwa itu memang Xiao Yan, sang pemburu janda pirang tato kadal buntung. Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk dengan kegembiraan yang melintas di matanya, karena selama 1 tahun anak kecil ini akhirnya telah terbangun juga. Selain itu tampaknya kebangkitannya kali ini juga telah memberinya manfaat yang cukup besar. Menanggapi hal itu Feng Zunze pun segera tertawa dan berkata, anak kecil ini memang cukup diberkati, karena Xiao Yan tidak hanya benar-benar mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius Yin Yang, akan tetapi dirinya bahkan telah mengambil kesempatan untuk menerobos ke tingkat Dozun, dan jika ingin menebak dengan benar maka Xiao Yan seharusnya mengumpulkan energi selama tahun ini dan bersiap untuk melakukan terobosan dalam 1 kali upaya. Yao Lao pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan ke tingkat Dozun benar-benar terlalu besar, dan jika bukan karena dirinya mendapatkan bantuan meteorit luar angkasa maka kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Sementara itu di sisi lain naga besar yang berkelok-kelok di langit pun secara bertahap menghilang di atas langit. Lalu dengan tersebarnya naga besar tersebut kekuatan naga yang menembus tempat itu juga melemah dengan cepat, dan bersamaan dengan lenyapnya sang naga sosok di langit juga berangsur-angsur menjadi jelas. Lalu pada akhirnya sosok tersebut pun benar-benar muncul di depan pandangan semua orang, dan sosok manusia muda di langit meregangkan pinggangnya yang malas dengan kulit di tubuhnya yang segera bergoyang pargoi pada saat ini. Lalu tulang-tulang di tubuhnya juga mengeluarkan banyak suara retakan dan gesekan tulang, dan setelah itu Xiao Yan mengepalkan lengannya dan bergumam, apakah ini kekuatan dari seorang elit di tingkat Dozun? Xiao Yan merasakan lautan luas seperti Doqi di dalam tubuhnya dan tanpa sadar menjadi linglung. Tentu kekuatan semacam ini memiliki daya pikat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila, dan tidak terhitung banyaknya orang yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiao Yan pun segera mengeluarkan tangannya sebelum akhirnya tiba-tiba mengepalkan tinjunya, lalu ruang di hadapan Xiao Yan tiba-tiba terdistorsi menjadi depresi yang aneh. Dan jika pengepalan ini terjadi kepada tubuh seseorang bahkan tubuh seorang ahli Dozong maka seketika akan hancur menjadi tumpukan darah dan daging. Senyum pun perlahan muncul di wajah Xiao Yan saat dirinya merasakan kekuatan besar dan kuat yang bisa mengubah ruang hanya dengan mengangkat tangannya, dan tahap ini sangat jauh dan tidak menjangkau ketika dirinya melihatnya pada saat itu. Namun pada saat ini mau bagaimanapun juga dirinya telah benar-benar mencapainya.
Tidak lama setelah itu sosok Feng Zunze pun muncul dan menepuk bahu Xiao Yan dengan keras, lalu dirinya segera berkata bahwa Xiao Yan akhirnya telah terbangun. Xiao Yan pun tersenyum kemudian dengan hormat menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih kepada Feng Zunze. Menanggapi hal itu Feng Zunze pun melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Yan harus berterima kasih kepada gurunya, karena dia kemungkinan tidak memiliki banyak tidur nyenyak selama 1 tahun ini. Mata Xiao Yan segera menoleh ke arah Yao Lao dan tersenyum di sampingnya saat dirinya mendengar ini. Lalu dirinya telah melihat senyum akrab yang tidak dilihat selama bertahun-tahun dan sesuatu melonjak di hatinya. Dan untuk sesaat dirinya benar-benar tidak menyadari apa yang harus dirinya katakan. Sementara itu bahkan dengan ketenangan Yao Lao di hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat dirinya berbicara dan melihat wajah Xiao Yan tampak jauh lebih dewasa dibandingkan pada saat itu. Lalu dirinya segera berkata untuk jangan didengarkan omong kosong orang tua tersebut, dan saat ini benar-benar sangat bagus karena Xiao Yan telah bangun. Mata Xiao Yan sedikit merah saat dirinya melihat Yao Lao yang tertawa, karena semua kemampuannya yang Xiao Yan miliki saat ini ialah ilmu yang diberikan oleh Yao Lao dengan susah payah, dan jika bukan karena Yao Lao, maka Xiao Yan paling-paling hanya menjadi ahli di dalam kekaisaran Jiama saja yang hobinya ngendok. Tidak lama setelah itu Yao Lao pun dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa sebelum akhirnya berkata, kecepatan pertumbuhan Xiao Yan telah melebihi harapannya, dan sepertinya tindakan aula jiwa menangkap Yao Lao akhirnya membantu Xiao Yan, dan Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar hal ini meskipun kata-kata ini agak bercanda. Namun memang ada kebenaran di baliknya, dan sejak Yao Lao ditangkap oleh Hall of Soul motivasi Xiao Yan untuk berlatih menjadi kuat, dan akhirnya karena motivasi pelatihan semacam ini yang memungkinkan kekuatan Xiao Yan melambung dalam beberapa tahun, dan tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera berkata, saya telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu gurunya memperbaiki tubuh. Mendengar hal itu hati Yao Lao dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang saat melihat keinginan cemas di wajah Xiao Yan. Surga telah menyebabkan dirinya menjadi buta sekali, namun untungnya dirinya tidak membiarkannya menjadi buta untuk kedua kalinya. Sementara itu di sisi lain Feng Zunze menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, masalah memurnikan tubuh tidaklah mendesak. Meskipun hidup Yao Chen tidak dalam bahaya ketika dirinya jatuh ke tangan Hall of Soul kali ini, namun dirinya telah kehilangan cukup banyak esensi ki spiritual, dan sebelum memurnikan tubuh maka pertama-tama mereka harus mengisi kembali esensi ki spiritual yang hilang, karena jika tidak bahkan jika dirinya mendapatkan tubuh fisik kekuatannya tidak akan meningkat. Xiao Yan terkejut setelah mendengar esensi ki spiritual yang baru saja disebutkan. Feng Zunze pun segera menjelaskan bahwa ada istilah lain untuk esensi ki spiritual, dan hal itu juga dapat disebut dengan esensi kekuatan spiritual. Tentu aula jiwa telah menangkap banyak roh karena mereka ingin menghilangkan esensi spiritual dari tubuh mereka, dan ki spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Lalu setelah ki spiritual hilang maka hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Ekspresi Xiao Yan langsung tenggelam setelah mendengar hal ini, lalu dirinya mengingat rantai yang melekat pada semua jiwa dan benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerap ki spiritual. Xiao Yan pun segera bertanya, bagaimana mereka bisa mengisi kembali ki spiritual? Feng Zunze merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab, ki spiritual adalah fondasi jiwa, dan sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan eksternal. Namun ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius dalam memperbaiki ki spiritual. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun dengan cepat bertanya, jadi apakah kedua hal tersebut? Feng Zunze perlahan menjawab bahwa hal itu adalah buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual, karena selama mereka bisa mendapatkan salah satu dari keduanya maka mereka akan bisa mengisi kembali ki spiritual yang telah hilang dari Yao Chen. Namun sayangnya kelangkaan kedua jenis barang misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan api surgawi. Selain itu dirinya juga hanya membaca tentang mereka di beberapa buku kuno,
dan selama 1 tahun ini Xiaoyan tidak sadarkan diri dan dirinya telah mengirim banyak ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang 2 jenis hal misterius tersebut. Namun perkataan Feng Zunze seketika berhenti saat dirinya menggelengkan kepalanya dan menghela napas pelan. Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam setelah mendengar Feng Zunze yang berhenti berbicara, karena tidak terduga bahwa beberapa insiden yang tidak terduga telah terjadi saat ini karena mereka sudah sepenuhnya siap. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan berpikir jika Yao Lao tidak dapat mengisi ki spiritualnya kembali, maka bukankah itu berarti bahwa gurunya tidak akan dengan cepat memiliki tubuh? Xiaoyan pun segera bertanya dengan enggan, apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Menanggapi hal itu Feng Zunze pun hanya terdiam hingga akhirnya Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sementara beberapa dari mereka terdiam, tiba-tiba seorang tetua di samping ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata buah bayi jiwa salah satu dari 2 benda misterius yang telah disebutkan oleh kepala Paviliun Feng Zunze tadi dikabarkan ada di sisa-sisa kuno yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan sisa-sisa kuno sebelum akhirnya menoleh ke arah tetua yang berkata dan dirinya segera bertanya, apakah ada berita tentang buah bayi jiwa ini? Sementara itu Feng Zunze juga sedikit tercengang setelah dirinya mendengar hal tersebut, lalu dirinya pun segera menoleh ke arah tetua tersebut sebelum akhirnya bertanya, dari manakah dirinya mendapatkan berita ini? Tetua tersebut pun tersenyum dan menjelaskan bahwa dirinya telah bertanggung jawab atas masalah mengenai sisa-sisa kuno baru-baru ini, dan berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali ada beberapa suku binatang ajaib yang mencoba menerobos ke dalam sisa-sisa kuno akan tetapi akhirnya mundur dengan menyedihkan. Namun dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang melarikan diri tersebut ada semacam hal misterius yang mirip dengan penampilan buah bayi jiwa, sehingga dirinya mengira benda tersebut kemungkinan besar adalah buah bayi jiwa. Mendengar hal itu Feng Zunze pun menjadi sedikit bersemangat, lalu dirinya berkata bahwa buah bayi jiwa memang sesuatu dari zaman kuno, dan tidak terlalu mengejutkan untuk muncul di sisa-sisa reruntuhan kuno seperti itu. Dirinya pun segera menoleh ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata, Xiaoyan benar-benar menjadi bintang yang beruntung, karena mereka tidak memiliki hasil meskipun telah mencari selama 1 tahun, namun kabar baik telah disampaikan kepada mereka saat Xiaoyan keluar. Di sisi lain Yao Lao tidak seoptimis Feng Zunze sebelum akhirnya dirinya berkata, sebaiknya jangan bahagia terlalu dini, karena saat ini peninggalan kuno ini telah menarik cukup banyak ahli dari faksi di benua. Selain itu tempat itu berada di dalam wilayah binatang buas dan bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan harta karun seperti itu dari dalamnya, karena pada saat itu sisa-sisa kuno yang terakhir akhirnya akan dibanjiri dengan darah, dan tidak ada yang tahu berapa banyak ahli Douzong atau Douzun yang meninggal di sana. Ekspresi Feng Zunze menjadi sedikit serius ketika dirinya mendengar perkataan Yao Lao, karena dirinya telah mengalami pertempuran sisa-sisa kuno pada saat itu dan secara alami tahu betapa intens dan kejamnya pertempuran semacam itu. Sementara itu Xiaoyan melirik kedua orang tua tersebut sebelum akhirnya bertanya, ada apa dengan sisa-sisa kuno ini? Mata Feng Zunze pun seketika melihat ke sekelilingnya sebelum berkata agar mereka lebih baik turun dahulu sebelum membicarakannya, karena cukup banyak hal yang terjadi di dataran tengah selama setahun ini saat Xiaoyan tidak sadarkan diri. Lalu setelah itu dirinya bertukar pandangan dengan Yao Lao dan dirinya segera memberi isyarat tangannya ke arah Xiaoyan dan kelompok itu bergegas turun dari langit. Singkat cerita setelah semua orang sampai di aula Feng Zunze pun segera menjelaskan, jadi sisa-sisa kuno seperti itu namanya secara alami adalah hal-hal yang diturunkan dari zaman kuno, dan mereka yang masih bisa meninggalkan sisa-sisa setelah bertahun-tahun berarti bahwa pemilik sisa-sisa itu bukanlah orang biasa, dan dari bagaimana sisa-sisa yang muncul di wilayah binatang terlihat lengkap pemiliknya mungkin adalah ahli puncak kelas Douzeng. Jadi zaman kuno adalah era yang sama sekali berbeda dari saat ini, dan secara alami akan ada banyak sisa yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, bahkan beberapa sisa mungkin telah terkubur atau hilang pada waktunya.
Namun akan ada juga beberapa yang tiba-tiba terungkap seperti sisa-sisa kuno yang ditemukan kali ini, dan setiap kali sisa-sisa kuno ini muncul maka hal itu akan membawa badai berdarah. Xiao Yan tentu menyadari betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit di tingkat Doseng, dan hal itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya. Bahkan mantra api yang Xiao Yan latih adalah sesuatu yang Yao Chen dan Feng Zunze telah menjalani pertempuran berdarah saat itu agar berhasil dibawa keluar dari sisa-sisa yang muncul pada saat itu, dan peninggalan kuno saat ini sepertinya lebih merepotkan daripada yang terakhir mereka ikuti, dan hal itu dikarenakan tempat tersebut muncul di wilayah binatang dan itu adalah wilayah suku binatang ajaib. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Feng Zunze lanjut menjelaskan, mereka telah mengirimkan para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk lebih memperhatikan saat-saat sisa-sisa kuno ini muncul. Awalnya mereka tidak berniat dalam tindakan seperti itu, namun mereka memahami dengan jelas betapa kejamnya hal tersebut. Jika Paviliun Bintang Jatuh akhirnya terlibat di dalamnya maka hal itu pasti akan menimbulkan masalah besar. Terlebih lagi Paviliun Bintang Jatuh saat ini pada dasarnya telah dimasukkan ke dalam daftar hitam dari Hall of Soul, dan Hall of Soul pasti akan mengalahkan mereka saat mereka terjatuh dan melenyapkan Paviliun Bintang Jatuh secara sepintas. Terlebih lagi saat ini Yao Chen belum memulihkan kekuatannya, oleh karena itu dirinya tidak akan bisa pergi tanpa bantuan ahli semacam ini dan mereka tidak akan bisa terjerat dengan Hall of Soul. Xiao Yan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya Feng Zunze menegaskan, akan tetapi mereka telah menemukan buah bayi jiwa di dalam sisa-sisa kuno tersebut, karena dengan cara ini mau bagaimanapun juga mereka tidak punya pilihan lain selain terlibat dalam hal tersebut, karena demi mendapatkan buah bayi jiwa untuk membangkitkan Abah Yao Lao sang penjoki handal. Setelah mendengar semua penjelasannya Xiao Yan pun segera berkata, saat ini Paviliun Bintang Jatuh adalah musuh dari Aula Jiwa, dan tempat ini adalah markas besar Paviliun Bintang Jatuh oleh karena itu sudah pasti akan ada ahli yang datang, oleh karena itu Feng Zunze tidak akan dapat melakukan perjalanan ke peninggalan sisa-sisa kuno ini, sementara mengenai gurunya tempat ini memiliki formasi bintang jatuh yang hebat, sehingga akan sangat aman bagi gurunya untuk tetap di sini. Oleh karena itu sebagai tindakan pencegahan maka gurunya hanya bisa tetap tinggal di sini. Lalu setelah menghitung dengan cara ini sisa-sisa kuno ini hanya bisa diserahkan kepada Xiao Yan, dan dirinya akan mencoba yang terbaik untuk membawa buah bayi jiwa kembali. Selain itu dirinya juga cukup tertarik dengan peninggalan purbakala yang ada di sana. Mendengar hal itu Yao Lao pun segera menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, itu terlalu berbahaya. Bahkan Xiao Yan tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam peninggalan purbakala seperti itu. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, sudah guruku tetap tenang saja. Bahkan jika Xiao Yan saat ini akhirnya bertemu dengan ahli di kekuatan tingkat seperti hantu tua Zai Xing, maka dirinya juga akan bisa mundur dengan aman. Xiao Yan pun tidak menunggu Yao Lao untuk melanjutkan berbicara sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze. Lalu dirinya segera berkata meminta tolong untuk membantu Xiao Yan menyiapkan peta rincin wilayah bintang, dan untuk saat ini serahkan semua permasalahan buah bayi jiwa kepada Xiao Yan. Menanggapi hal itu Feng Zunze pun melirik sejenak ke arah Yao Lao yang mengerutkan keningnya. Lalu dirinya pun segera mengangguk dengan lembut sebelum akhirnya berkata, meskipun dirinya juga sangat khawatir namun saat ini Xiao Yan memang orang terbaik untuk hal tersebut, dan untuk memungkinkan Yao Lao agar bisa memulihkan kekuatan puncaknya dengan cepat maka mereka hanya dapat merepotkan Xiao Yan kali ini. Lalu Feng Zunze akan menyelesaikan peta untuk Xiao Yan sesegera mungkin. Selain itu bawalah Mu King Luan saat Xiao Yan pergi, karena klannya juga berada di wilayah bintang dan mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan ketika saatnya tiba. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya Yao Lao pun mulai melebarkan mulutnya dan berbicara. Karena Xiao Yan bersikeras maka guru juga tidak akan mencoba menasehati Xiao Yan untuk tidak melakukannya.
namun Xiao Yan juga harus berhati-hati di sepanjang jalan dan jika dirinya akhirnya bertemu dengan situasi berbahaya maka Xiao Yan harus segera mundur, karena Xiao Yan harus ingat bahwa dalam hati Yao Lao memulihkan kekuatannya tidak sepenting Xiao Yan, karena Yao Lao juga tidak akan mudah untuk menemukan murid seperti Xiao Yan. Xiao Yan pun menggosok kepalanya dan tertawa sebelum akhirnya mengangguk. Singkat cerita, setelah mendapatkan peta dan mengkonfirmasi rute mereka, Xiao Yan pun tidak buru-buru berangkat, karena hal ini terkait dengan apakah Yao Lao dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu Xiao Yan pun harus mengumpulkan banyak informasi yang benar-benar lengkap, dan selama beberapa hari ini Xiao Yan juga diberi gelar Tetua Paviliun Bintang Jatuh, sedangkan Yao Lao adalah kepala paviliun dari Paviliun Bintang Jatuh, lalu menjadi muridnya, maka Xiao Yan juga secara alami dapat dianggap sebagai anggota Paviliun Bintang Jatuh. Lalu setelah beristirahat berlanjut selama 3 hari, informasi yang berkaitan dengan sisa-sisa kuno juga telah dikumpulkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Lalu dirinya pun sadar bahwa sudah waktunya untuk memulai bepergian ke wilayah binatang ajaib. Singkat cerita, akhirnya kelompok Xiao Yan pun pergi dengan mengendarai bangau putih raksasa yang seputih salju. Tentu perjalanan ke wilayah binatang ajaib ini pasti tidak akan mulus, karena ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan sisa-sisa kuno tersebut, dan hal itu bukanlah masalah yang mudah jika seseorang ingin mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan di tempat tersebut. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan telah membawa dokter peri kecil, bocil kematian Xian, Tian Huo dan Xiong Zhan bersamanya dalam perjalanan. Tentu barisan ini bersama dengan kekuatan yang Xiao Yan miliki saat ini tentunya sudah sangat kuat. Sementara itu Xian si bocil Luknut memiliki beberapa keluhan atas tujuan perjalanan ini, namun Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ini karena dirinya sadar bahwa Xian kemungkinan besar menuju ke daerah binatang yang disebut selama periode di mana dirinya telah hilang. Dan itu adalah tempat di mana sebagian besar suku binatang ajaib di benua Doki berkumpul. Meskipun naga Void kuno sangat misterius dan kemungkinan akan ada beberapa garis keturunan serupa yang menghubungkan mereka semua. Oleh karena itu bocil kematian Xian akan mengikuti perasaannya dan menuju ke wilayah binatang. Lalu tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Mu Qingluan. Kemudian Xiao Yan meminta Mu Qingluan untuk memberitahu mereka tentang distribusi faksi di wilayah bintang, karena hal itu akan memungkinkan mereka untuk bersiap sebelumnya dan menjadi sadar akan siapa yang bisa mereka lawan dan siapa yang tidak. Mu Qingluan pun segera menjawab, wilayah bintang telah mengumpulkan hampir 70% dari klan binatang ajaib, lalu tempat itu adalah dunia binatang ajaib dan itu termasuk 3 suku besar dari dunia binatang ajaib. Oleh karena itu Xiao Yan juga harus sedikit lebih berhati-hati karena Heaven Demon Phoenix sangat sensitif terhadap darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Meskipun Xiao Yan dapat bersembunyi dari Feng King Air pada saat itu karena dirinya tidak kuat, namun jika Xiao Yan bertemu dengan ahli dari suku Heaven Demon Phoenix di wilayah nanti maka akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Diketahui jika Heaven Demon Phoenix adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, bahkan ada banyak ahli di dalam sukunya dan itu sangat menakutkan. Meskipun saat ini Xiao Yan telah maju ke kelas Douzun, namun Xiao Yan hanya dapat mundur di hadapan faksi yang menakutkan seperti itu. Oleh karena itu yang terbaik adalah Xiao Yan memikirkan cara untuk menyingkirkan esensi Heaven Demon Phoenix dari Xiao Yan sebelumnya. Menanggapi hal itu si bocil kematian Xian pun segera berkata, suku Heaven Demon Phoenix bukanlah apa-apa. Lalu dirinya segera berkata agar Xiao Yan tidak perlu takut, karena dengan adanya Xian si bocil kematian di sekitarnya maka dirinya akan membiarkan mereka semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang. Mu Qingluan pun tercengang saat dirinya melirik ke arah bocil Luknut Xian. Tentu dirinya tidak yakin tentang status dari Xian. Namun dari cara Feng Zunze dan yang lainnya memperlakukannya maka tampaknya latar belakang gadis kecil ini juga kuat. Meskipun begitu terlepas dari seberapa kuat latar belakangnya kata-kata ini sedikit sombong,
karena dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, hampir tidak akan ada orang atau faksi yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Mu Qingluan pun tidak menyangka bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan seperti itu. Sementara itu Xiao Yan melirik ke arah bocil kematian Ziyan dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun gadis ini adalah naga void kuno, namun dirinya masih terlalu muda. Meskipun dirinya mungkin cukup kuat, akan tetapi hal itu masih jauh dari kemampuan untuk menakut-nakuti suku Heaven Demon Phoenix ini hanya dengan namanya. Tidak lama Xiao Yan pun menoleh ke arah Mu Qingluan kemudian berkata, "Sudah, tenang saja, karena aku akan memikirkan solusi mengenai darah Demon Phoenix." Mu Qingluan pun mengangguk kemudian berkata, "Jika menyinggung Heaven Demon Phoenix di wilayah binatang, maka sama dengan menyinggung faksi seperti Piltover di Central Plains. Selain itu, suku yang kuat akan memiliki banyak suku tambahan, dan suku-suku pendukung ini memandang suku utama sebagai pemimpin. Lalu ada banyak implikasi di dalam hubungan ini, dan jika seseorang ingin mendiskusikannya, maka hal itu bahkan lebih rumit daripada sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia. Sesuai yang kita ketahui, jika suku asal Mu Qingluan adalah suku burung mitos hijau, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Heaven Demon Phoenix, namun mereka juga memiliki beberapa reputasi di dalam wilayah binatang. Lalu ada hampir 10 suku cabang di bawah sukunya saat ini. Selain itu, kombinasi para ahli dari suku-suku ini akan cukup kuat. Sementara itu, yang memiliki suku paling banyak di dalam wilayah binatang ini adalah 9 suku piton tanah. Diketahui jumlah mereka adalah yang terbesar di antara 3 suku lainnya. Tentu saja hasil dari bertambahnya jumlah ini akan membuat keturunannya menjadi semakin tidak murni. Sementara Heaven Demon Phoenix sendiri memiliki manajemen garis keturunan yang sangat keras. Bahkan Heaven Demon Phoenix yang mati harus dikubur di dalam tanah terlarang suku Heaven Demon Phoenix, dan setiap orang luar yang mendapatkan mayat atau bagian lain dari Heaven Demon Phoenix hanya akan memiliki 2 pilihan. Lalu salah satunya adalah mengambil inisiatif untuk menyerahkannya, sementara yang kedua akan dikejar oleh mereka dengan niat membunuh yang benar-benar kuat. Selain itu, adapun naga koin kuno yang paling misterius, namun dirinya belum pernah mendengar tentang mereka yang memiliki suku tambahan. Tentu saja hal ini mungkin karena mereka tidak tertarik, dan jika tidak akan ada cukup banyak suku kuat yang bersedia bergabung dengan mereka. Ekspresi hormat yang sama melintas di wajah Mu Qingluan saat dirinya mengatakan naga void kuno. Tentu naga void kuno ini berbeda dari suku Heaven Demon Phoenix atau yang lainnya, karena suku tersebut berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk tertinggi dari semua binatang. Diketahui jika sudah sejak zaman kuno mereka selalu menjadi eksistensi teratas di dalam dunia binatang ajaib. Menanggapi perkataan Mu Qingluan, si bocil kematian Ziyan pun segera berkata sambil tertawa, "Heaven Demon Phoenix tidak sekuat yang dirinya gambarkan. Karena sebenarnya ada juga beberapa binatang yang menjadi profil yang sangat rendah dalam dunia binatang ajaib. Selain itu, mereka semua memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Lalu suku-suku ini mungkin tidak memiliki jumlah yang besar, akan tetapi mereka juga cukup kuat. Dan jika leluhur mereka sendiri masih ada, maka mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun sayangnya Phoenix surga kuno yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Selain itu, bukan karena naga void kuno tidak memiliki suku tambahan, akan tetapi hanya saja Mu Qingluan tidak menyadarinya." Mu Qingluan sedikit tercengang setelah mendengar perkataan dari Ziyan si bocil Luknut, karena Phoenix surga kuno merupakan nama yang berasal dari zaman kuno. Ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dirinya baca di buku-buku tua di dalam suku. Bahkan ada desas-desus bahwa Heaven Phoenix ini adalah eksistensi puncak yang dapat dibandingkan dengan binatang ajaib terkuat naga void kuno pada zaman kuno. Namun dirinya tidak menyangka bahwa nama rahasia dari zaman kuno ini benar-benar akan diucapkan dari mulut gadis kecil ini. Meskipun dirinya samar-samar berpikir bahwa bocil Luknut Ziyan mungkin benar, namun Mu Qingluan masih sedikit tidak mau diberi pelajaran oleh gadis kecil ini. Sehingga dirinya pun segera berkata, suku burung mythical green miliknya juga merupakan suku yang memiliki reputasi.
dan jika naga Void kuno memiliki beberapa suku tambahan maka bagaimana mungkin dirinya tidak tahu tentang masalah penting seperti itu? Menanggapi hal itu bocil Luknut Xian segera mengangkat alis tipisnya, lalu matanya sedikit aneh saat dirinya melihat ke arah Mu Qingluan. Saat ini bocil Luknut Xian kembali menyebutkan nama suku burung mitos hijau sebelum akhirnya tertawa dan benar-benar berhenti berbicara. Mu Qingluan pun merasa sedikit marah ketika dirinya melihat sikap bocil Luknut Xian yang seperti itu. Xiao Yan yang berada di sampingnya pun buru-buru menghentikan si bocil kematian Xian, dan tidak lama setelah itu Mu Qingluan pun segera berbicara. Kemunculan sisa-sisa kuno kali ini terletak di pegunungan Beastbone di Base Region. Lalu tempat itu dapat dianggap sebagai wilayah dari 9 suku piton tanah. Lalu dikabarkan bahwa ada keberadaan skill Do kelas Tian di sana, dan kemungkinan para ahli dari 9 suku piton tanah ini juga akan turun tangan. Lalu pada saat itu sebuah pertarungan sudah pasti akan sangat intens dan mereka semua harus mencoba untuk berhati-hati. Tentu mereka harus segera pergi begitu mereka mendapatkan buah bayi jiwa. Singkat cerita perjalanan pun terus berlanjut hingga setelah hampir 10 hari, lalu perjalanan mereka pun akhirnya mencapai tujuan mereka, dan jumlah orang yang terbang melintasi langit sekitarnya meningkat ketika mereka tiba di tempat ini, bahkan kadang-kadang akan ada sosok yang terbang melintas seperti badai hingga akhirnya mereka akan bergegas menuju ke pegunungan putih lebat yang jauh. Ekspresi Mu Qingluan pun menjadi jauh lebih serius hingga akhirnya dirinya pun mulai berbicara. Mereka telah tiba di Bone Mountain Range, lalu ada 2 sosok pudar dari Paviliun Bintang Jatuh yang menyelidiki di sini, dan mereka juga harus bertemu dengan sesepuh tersebut terlebih dahulu dan mendiskusikan hal-hal selanjutnya. Xiao Yan pun sedikit mengangguk karena saat ini pegunungan Bone ini benar-benar tempat yang kacau. Mu Qingluan pun segera mengeluarkan batu giok dari cincin penyimpanannya setelah melihat Xiao Yan mengangguk, lalu setelah itu dirinya pun dengan lembut menghancurkannya. Kemudian ada sosok yang dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh. Lalu setelah itu sosok tersebut pun dengan jelas menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiao Yan, dan orang yang datang adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dan dirinya mengenakan lencana tetua dari Paviliun Bintang Jatuh di dadanya. Namun pria tua ini tampak terlihat sedikit sedih pada saat ini, karena seolah-olah dirinya baru saja bertukar pukulan dengan orang lain. Mu Qingluan pun segera bertanya dengan kaget, apa yang telah terjadi? Selain itu di manakah keberadaan dari tetua Qi? Orang tua yang dipanggil Ketua Hu tertawa pahit dan segera berbicara dengan marah. Tetua Qi dan dirinya datang ke pegunungan Bone untuk menyelidiki situasinya atas perintah 2 kepala paviliun, dan saat ini ada cukup banyak faksi dan ahli kuat yang telah datang ke pegunungan Bone ini. Lalu setiap orang juga telah menemukan tempat untuk menetap di dalam pegunungan ini dan menunggu sisa-sisa kuno itu benar-benar terbuka. Lalu keberuntungan dari Ketua Qi dan dirinya tidak buruk, karena mereka juga telah menemukan puncak gunung yang dekat dengan sisa-sisa kuno, dan tempat itu bisa mengamati aktivitas apa saja dalam waktu secepat mungkin. Namun mereka berdua baru saja memimpin beberapa murid Paviliun Bintang Jatuh untuk membangun sebuah camp di sana, namun mereka justru bertemu dengan orang-orang dari Paviliun Petir Angin. Mendengar hal tersebut Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit setelah menyadari bahwa Paviliun Petir Angin memang musuh mereka. Wajah Mu Qingluan sedikit tenggelam sebelum akhirnya bertanya, apakah mereka benar-benar berani menyerang? Tetua Hu pun menghela nafas kemudian berkata, mereka tidak punya pilihan. Bahkan kali ini Lei Zunze dari Winline Pavilion secara pribadi datang, dan mereka berdua bahkan belum berdebat dengannya ketika mereka langsung disingkirkan. Lalu dalam kemarahannya Tetua Qi juga akhirnya terluka oleh para ahli dari Paviliun Petir Angin. Dan pada saat ini ada beberapa murid yang merawatnya dan dirinya tidak dapat bergerak. Oleh karena itu saat ini hanya dirinya yang bisa datang untuk menemui kelompok Xiao Yan. Mu Qingluan pun mengerutkan keningnya sebelum tiba-tiba dirinya menoleh ke arah Xiao Yan. Lalu dirinya dengan lembut berkata bahwa gurunya telah mengatakan Xiao Yan akan bertanggung jawab atas segalanya dalam perjalanan ini. Mata Tetua Hu pun berbalik ke arah Xiao Yan setelah mendengar kata-kata dari Mu Qingluan.
lalu dirinya menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Xiao Yan pasti murid pribadi dari kepala paviliun." Tetua Hu pun segera memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Hu Fu dan menyapa kepala junior Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan segera berkata bahwa Tetua Hu Fu terlalu sopan, dan panggil saja dirinya dengan sebutan Xiao Yan karena dirinya tidak layak menyandang gelar Tetua Junior. Lalu setelah itu Xiao Yan pun melirik ke arah Mu Qingluan dan melambaikan tangannya sebelum akhirnya berkata, "Sebaiknya mereka pergi terlebih dahulu dan menemui Tetua Qi." Menanggapi hal itu Tetua Hu pun mengangguk kemudian dirinya berkata, "Baiklah aku yang akan memimpin jalan." Lalu singkat cerita setelah melakukan perjalanan beberapa waktu mereka pun sampai di sebuah bukit kecil yang terpencil, dan pada saat ini ada 20 lebih murid paviliun bintang jatuh yang berjaga di bukit ini, namun mereka saat ini cukup tertekan dan marah. Tentu hal ini disebabkan oleh paviliun petir angin yang mengejar mereka keluar dari camp mereka tanpa memberi mereka wajah apapun. Saat ini cukup banyak mata yang berhenti pada Xiao Yan. Tentu mereka sudah lama mendengar tentang murid pribadi kepala paviliun ini yang telah melakukan pertapaan di Menara Batu selama 1 tahun. Lalu tidak lama seorang tetua berpakaian merah yang tampak agak pucat berjalan keluar dari tenda. Kemudian dirinya pun terbatuk sebelum akhirnya meminta maaf kepada kepala junior karena dirinya tidak dapat menerima kedatangannya. Lalu dengan didukung oleh 2 orang murid paviliun bintang jatuh maka membuat dirinya pun dengan segera menangkupkan kedua tangannya ke arah kelompok Xiao Yan. Tetua Qi ini tidak bisa menahan batuk intens setelah suaranya baru saja terdengar. Lalu beberapa jejak darah muncul di sudut mulutnya dan jelas organ dalamnya juga terluka. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun mulai berjalan perlahan menuju ke arah sisi Tetua Qi, lalu dirinya meraih tangannya dan sebentar memeriksa luka-lukanya. Setelah itu dirinya sedikit mengangguk dan berkata, "Cederanya cukup serius bos." Xiao Yan pun lanjut bertanya, "Siapakah orang yang menyerangnya?" Tetua Qi pun menghela nafas kemudian berkata, "Yang menyerangnya adalah kepala paviliun utara paviliun petir angin bernama Fei Tian." Xiao Yan terkejut saat mendengar hal ini dan dirinya langsung tertawa pelan. Meskipun dirinya belum pernah bertemu dengan kepala paviliun utara Fei Tian selama 2 hingga 3 tahun, namun sepertinya Fei Tian masih sombong seperti biasanya. Lalu setelah itu Xiao Yan pun mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tetua Qi. Kemudian Xiao Yan meregangkan pinggangnya sebelum akhirnya bertanya, "Ada berapa banyak dozun yang dimiliki Wind Lightning Pavilion?" Tetua Qi pun segera menjawab, "Hanya ada Lei Zunze saja di sana." Xiao Yan pun mengangguk sedikit setelah itu dirinya pun perlahan berbalik di depan mata semua orang. Atas hal ini tentu saja membuat Tetua Hu pun terkejut lalu dirinya buru-buru bertanya, "Apa yang akan dilakukan oleh kepala junior?" Suara samar pun segera terdengar dari tembolok Xiao Yan yang mengajak mereka semua untuk pergi. Karena saat ini saatnya penghancuran tempat mereka, suara samar tersebut pun menyebabkan darah di dalam tubuh para murid paviliun bintang jatuh yang hadir langsung mendidih, dan akhirnya mereka pun segera pergi untuk membalaskan apa yang telah mereka terima dari paviliun petir angin. Sementara itu di sisi lain di sebuah puncak gunung terlihat banyak tenda yang mengelilingi satu tenda besar di tengahnya. Lalu sosok pria tua segera keluar dari tenda dan memerintahkan para penjaga untuk melarang orang lain untuk masuk. Hal ini dikarenakan kepala paviliun sedang menerima tamu penting di dalam tenda. Lalu para penjaga pun segera mengangguk sehingga membuat sosok tua tersebut pun merasa puas. Saat ini sosok Fei Tian segera berbalik dan akan kembali ke tendanya, namun tiba-tiba dirinya sedikit mengerutkan keningnya. Kemudian matanya melihat ke arah jalan gunung yang menuju ke puncak gunung, dan dengan samar-samar ada beberapa suara yang ditransmisikan dari sisi tersebut. Lalu dirinya pun segera bertanya, "Apakah yang telah terjadi?" Kemudian seorang bawahannya segera berkata agar kepala paviliun utara tetap tenang dan biarkan dirinya untuk mengeceknya. Seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai kekuatan Do Huang pun segera menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju ke dasar gunung. Lalu sebuah ledakan pun segera terjadi. Setelah itu ahli dari paviliun petir angin pun kembali terbang.
lalu sosok manusia tertembak ke belakang sambil disertai dengan teriakan menyedihkan yang membuat belasan tenda runtuh di sepanjang jalan, dan adegan tersebut pun membuat Fei Tian seketika menjadi terkejut, lalu dirinya pun segera berteriak, siapakah yang berani membuat masalah di wilayah paviliun petir angin miliknya, dan apakah mereka mencari kematian? Lalu Fei Tian pun segera berteriak memerintahkan semuanya untuk menangkap mereka yang telah membuat rusuh hidup atau mati. Mendengar teriakan dari Fei Tian yang berisi kemarahan besar membuat banyak para ahli dari wilayah Lightning Pavilion juga berteriak dengan marah, lalu dengan segera sosok mereka melintas dan mereka pun bergegas menuruni gunung sambil ditemani oleh gelombang angin kencang dan ekspresi ganas. Fei Tian juga perlahan mengambil langkah maju ketika dirinya melihat begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion menyerang bersamaan, dan dirinya pasti akan mengajari orang yang menyebabkan masalah itu pelajaran yang bagus setelah menangkapnya. Namun baru saja dirinya mengambil beberapa langkah tiba-tiba beberapa ledakan segera terdengar, lalu para ahli paviliun petir angin yang sebelumnya bergegas turun dengan ganas saat ini justru dikirim terbang kembali ke atas. Lalu darah berceceran liar saat mereka mendarat dengan berat di puncak gunung dan erangan muncul terus-menerus. Tentu adegan ini secara langsung menyebabkan langkah dari Fei Tian menjadi kaku, dan sebuah kesungguhan pun melonjak di wajahnya yang suram karena dengan mampu menghabisi semua banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion dengan kecepatan seperti itu maka kemungkinan orang yang datang bukanlah orang yang lemah. Lalu mata Fei Tian pun terfokus pada jalan sebelum akhirnya dirinya berkata, bolehkah dirinya tahu teman mana yang telah menyerang, dan ini adalah perkemahan milik paviliun petir angin dan mudah-mudahan karena wajah dari Wind Lightning Pavilion. Namun perkataan Fei Tian langsung dipotong dengan sebuah tawa yang samar terdengar di telinganya, kemudian sebuah perkataan pun segera terdengar, mereka belum bertemu selama beberapa tahun akan tetapi dirinya masih saja suka menggunakan nama paviliun petir angin. Lalu dengan segera sekelompok besar pun perlahan muncul di depan mata Fei Tian, dan pria muda yang memimpin mereka secara langsung menyebabkan mata Fei Tian menyusut tiba-tiba, lalu dirinya pun segera menyebut nama Xiao Yan bersamaan dengan rasa kaget yang muncul di hatinya. Tentu hal ini karena melihat wajah yang meninggalkan kesan mendalam di benak Xiao Yan. Kemudian ekspresi gelap dan dingin langsung muncul di wajah Fei Tian, dan saat itu Xiao Yan pernah menyebabkan dirinya kehilangan wajahnya, bahkan sampai sekarang hal itu terkadang dijadikan lelucon oleh orang lain, dan hal inilah yang menyebabkan keinginan untuk membunuh Xiao Yan menjadi semakin kaya di dalam hati Fei Tian. Dan tidak disangka bahwa dirinya akan bertemu Xiao Yan lagi di tempat ini hari ini. Fei Tian pun melirik ke arah ketua Hu dan tetua Qi di sampingnya, lalu dirinya berkata, tidak disangka sebenarnya itu adalah orang-orang dari paviliun bintang jatuh yang baru saja diusir. Ekspresi kedua tetua pun langsung berubah menjadi hijau setelah mendengar kata-kata tersebut, sementara itu Fei Tian hanya tersenyum setelah melihat mereka berdua yang marah. Fei Tian pun segera bertanya, apakah mereka telah menemukan beberapa penolong dan siap untuk membalas mereka. Namun tidak lama setelah itu dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari dalam tenda, dan salah seorang berkata agar Fei Tian menyelesaikan masalah apapun dengan cepat dan jangan mengganggu suasana hati kepala paviliun yang sedang baik. Fei Tian pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, dirinya akan menyerahkan yang lain kepada mereka, sementara serahkan Xiao Yan kepadanya, karena dirinya akan membiarkan bocah ini mengembalikan hutang pada saat itu dengan benar. Fei Tian pun tidak menunggu tanggapan dari dua orang lainnya setelah mengucapkan kata-kata tersebut, lalu cahaya perak melintas di bawah kakinya dan dirinya benar-benar menghilang entah kemana. Kemudian sedikit lengkungan terangkat di wajah tenang Xiao Yan saat Fei Tian menghilang, dan kakinya baru saja setengah langkah setelah itu tangannya membidik ruang kosong di depannya dan mengepal dengan lembut. Lalu setelah tangannya terkepal ruang di depan Xiao Yan segera berkumpul seperti kilat, dan sosok Fei Tian juga muncul di ruang yang baru saja dipadatkan oleh Xiao Yan. Lalu pada saat ini wajah Fei Tian sudah digantikan oleh keterkejutan dan teror di matanya. Karena menggunakan tangan untuk meruntuhkan ruang seperti ini maka dapat dipastikan jika kemampuan semacam ini hanya seorang elit Douzun yang bisa melakukannya.
Saat ini Xiao Yan bahkan tidak melirik Fei Tian setelah menahan yang terakhir dengan telapak tangannya, lalu matanya langsung melihat ke arah tenda dan tersenyum sedikit sebelum akhirnya berkata, apakah Lei Zunze tidak takut menyebabkan paviliun petir angin kehilangan muka dengan membiarkan anak kucing dan anak anjing kecil seperti ini keluar? Lalu setelah itu Xiao Yan pun menjentikkan jarinya dan dada Fei Tian yang berada di dalam ruang yang dipadatkan ditekuk ke dalam setengah inci, sehingga seteguk darah merah segar segera keluar dan sosoknya juga terbang mundur seperti bola meriam. Lalu setelah itu tubuhnya dengan keras menabrak bagian dalam tenda yang luas di depan mata terkejut dua kepala paviliun lainnya. Sebuah suara robekan pun segera terdengar bersamaan dengan tenda yang meledak. Saat ini terlihat tenda telah hancur berantakan dan tampaknya orang-orang yang ada di dalamnya tercengang oleh tindakan Xiao Yan ini. Lalu sesaat kemudian seseorang akhirnya pulih dan raungan marah dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh bergema di seluruh langit. Meskipun begitu Xiao Yan mengabaikan suara tersebut dan matanya melihat ke arah bagian tenda yang telah rusak, karena Lei Zunze yang telah lama dirinya temui saat ini telah berdiri dengan wajah muram. Dan pada saat ini tangannya meraih jubah Fei Tian dan ada dua pria tua berjubah binatang di samping Lei Zunze. Namun kedua orang ini tidak membuka mulut mereka pada saat ini, justru sebaliknya mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasi. Tidak lama setelah Fei Tian berada di tangan Lei Zunze pun meludahkan seteguk darah segar, lalu matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan sebelumnya sudah pasti telah mencapai kelas Douzun, meskipun dirinya melihatnya dengan matanya sendiri namun dirinya masih tidak mempercayainya. Tentu generasi muda yang dirinya kejar sampai titik di mana dirinya hanya bisa bersembunyi seperti tikus saat ini telah mencapai kelas Douzun sebelum dirinya. Wajah Lei Zunze menjadi semakin gelap dan serius sebelum akhirnya dirinya mulai berbicara. Xiao Yan benar-benar sangat berani, karena pada saat itu diri yang mulia ini telah melepaskan Xiao Yan karena Feng Zunze. Namun saat ini Xiao Yan benar-benar berani menyerahkan dirinya sendiri. Lei Zunze pun perlahan menempatkan Fei Tian dari tangannya ke bawah, dan saat ini kejutan melintas di hati Lei Zunze setelah dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Tentu dirinya sangat mengetahui dengan jelas tentang kekuatan Xiao Yan pada saat itu. Dan Xiao Yan hanyalah generasi muda yang baru saja masuk ke kelas Douzong. Namun dalam waktu 2 hingga 3 tahun ini generasi muda seperti Xiao Yan justru telah berhasil melonjak ke kelas Douzun, dan menjadi ahli di kelas Douzun. Lei Zunze secara alami juga memahami betapa sulitnya untuk melompati langkah tersebut. Sementara itu Xiao Yan di sisi lain segera berkata, sepertinya Lei Zunze benar-benar tahu caranya bercanda. Karena pada saat itu hanya saja keterampilan murid paviliun petir angin lebih rendah dari yang lainnya, dan saat itu telah membiarkan Xiao Yan pergi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatinya. Ekspresi Lei Zunze seketika berubah dan kemarahan di matanya juga menjadi semakin kaya, lalu dirinya pun segera berkata, mereka belum bertemu selama beberapa tahun tetapi lidah Xiao Yan masih setajam biasanya. Dan diri yang mulia ini akan menyarankan Xiao Yan untuk pergi sesegera mungkin, karena memandang Feng Zunze diri yang mulia ini tidak akan mempersalahkan permasalahan ini dengan Xiao Yan. Xiao Yan seketika tertawa dan berkata, waduh Lei Zunze bercanda lagi, sepertinya tadi paviliun petir angin telah menyerang paviliun bintang jatuh di depan begitu banyak orang, dan mungkinkah ini juga karena wajah Feng Zunze? Nada mengejek yang dikeluarkan oleh Xiao Yan seketika menyebabkan beberapa tawa muncul di sekitar puncak gunung. Lei Zunze pun perlahan mengepalkan tinjunya dengan mata yang menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dirinya mulai tertawa dan berbicara. Sepertinya Xiao Yan sudah siap hari ini dan jika begitu permasalahannya maka diri yang mulia ini akan melihat apakah yang Xiao Yan miliki karena telah menjadi seseorang yang baru saja memasuki kelas Douzun. Dan apakah Xiao Yan dapat melakukannya hari ini? Menanggapi hal itu Xiao Yan hanya tersenyum sedikit sebelum akhirnya berkata, dirinya tidak akan melakukan banyak hal, dan yang akan dirinya lakukan adalah mengambil kembali perkemahan paviliun bintang jatuh. Xiao Yan pun perlahan melangkah maju dengan api ungu coklat yang perlahan melonjak.
sehingga suhu di seluruh tempat ini dengan cepat meningkat saat nyala api tersebut naik. Menanggapi hal itu, Lei Zunze pun seketika tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mulai berbicara. Jika begitu permasalahannya, maka mereka harus melihat apakah Xiao Yan memiliki kualifikasi seperti itu. Lalu cahaya kilat perak seketika berkedip di sekitar tubuhnya dan jumlah ular listrik yang tidak terhitung jumlahnya segera menari-nari. Saat ini suasana pun seketika menjadi tegang sebelum akhirnya sebuah tawa sosok tua segera terdengar. Sosok tersebut segera berkata kepada Xiao Yan bahwa permasalahan hari ini hanyalah kesalahpahaman, dan masalah kedua teman dari Paviliun Bintang Jatuh hanyalah karena kepala Paviliun Petir Angin Fei Tian yang terlalu mudah marah dan secara tidak sengaja melukai mereka saat menyerang. Selain itu, kepala Paviliun Fei Tian saat ini telah terluka parah oleh Xiao Yan, dan hal-hal ini kurang lebih bisa dianggap saling melengkapi. Oleh karena itu dirinya ingin mengusahakan teman muda ini untuk berhenti karena suku Macan Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Kilatan petir di sekitar tubuh Lei Zunze seketika menyusut sebelum akhirnya dirinya mulai berbicara. Karena pemimpin suku dari suku Macan Bumi telah membuka mulutnya, maka diri mulia ini secara alami akan memberinya wajah. Sementara itu Xiao Yan tersenyum sedikit sebelum akhirnya dengan lembut melambaikan tangannya dan para murid Paviliun Bintang Jatuh di belakangnya membentuk jalan setapak yang menuju ke kaki gunung. Saat ini Xiao Yan seperti memberi jalan bagi kedua sosok tua tersebut untuk pergi dari sana. Wajah Lei Zunze seketika menjadi muram saat melihat pemandangan ini, lalu senyum di wajah lelaki tua berjubah harimau juga seketika mengeras. Kemudian dirinya pun segera berkata, haruskah Xiao Yan benar-benar melakukan hal-hal dengan cara yang ekstrim seperti itu? Senyum di wajah Xiao Yan pun perlahan ditarik sebelum akhirnya kilatan tajam segera melintas di matanya dan dirinya pun segera berbicara. Paviliun Petir Angin telah menghancurkan reputasi Paviliun Bintang Jatuh miliknya di depan umum. Dan apakah tuan tua ini berniat membiarkan wajah Xiao Yan membawa tamparan ini kembali ke Paviliun Bintang Jatuh? Dihadapkan dengan Xiao Yan yang seperti ini yang sikapnya tiba-tiba menjadi kuat, Lei Zunze dan dua tetua berjubah binatang juga memiliki sedikit ekspresi mendalam, lalu rasa dingin segera melonjak di mata mereka. Kemudian salah seorang sosok tua segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki keberanian seperti itu dalam menghadapi 3 dozun. Xiao Yan benar-benar memang layak menjadi juara dari Pil Gathering. Sementara itu ekspresi pria tua berjubah harimau menjadi sedingin es sebelum akhirnya dirinya berkata, dirinya tidak peduli betapa luar biasanya Xiao Yan di dunia manusia, namun tempat ini adalah wilayah binatang. Dan ini bukan tempat di mana Xiao Yan bisa berperilaku kejam. Menanggapi hal itu orang tua yang berambut perak pun segera berbicara agar Xiao Yan meninggalkan tempat ini dan mereka bisa membiarkan masalah ini berhenti. Karena jika tidak maka bahkan jika Feng Zunze ada di sini hari ini maka dirinya akan membiarkan Xiao Yan mengerti di mana tempat ini. Setelah kata-katanya terdengar, dua aura besar dan perkasa juga tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh keduanya. Lalu dengan segera aura pun tersapu seperti badai dan menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah. Sementara itu Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas saat menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Dan dengan segera dirinya pun sekali lagi mengambil 2 langkah ke depan di depan mata semua orang. Saat ini jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung sebelum akhirnya dirinya berbicara dengan lantang. Ini adalah terakhir kalinya Xiao Yan mengatakan ini. Berguling dari sini atau turun sambil berbaring. Suara sedingin es Xiao Yan perlahan terjatuh dan 3 orang yang bersembunyi di belakangnya juga meletus tanpa menahan diri. Pada saat ini munculnya ketiga aura ini pada dasarnya secara paksa menyebarkan tekanan energi yang menerkam dalam sekejap dan gemuruh pun segera terjadi. Lalu dihadapkan dengan pembalasan mendadak dari aura menakutkan seperti itu membuat ekspresi kelompok Lei Zunze segera berubah. Dan kaki mereka juga buru-buru mundur 2 langkah. Tentu mereka benar-benar tidak menyangka bahwa di pihak Xiao Yan ada 4 orang elit di tingkat Dozun yang sangat overpower karena rajin memakan gorengan di tempat Bude Yanti cabang Gorontalo.